Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gary Pallister memberikan saran mengejutkan untuk Ruben Amorim mengenai komposisi bek tengah Manchester United musim depan. Legenda MU itu menilai bahwa Harry Maguire belum layak menjadi pilihan utama. Pallister menyarankan Lisandro Martinez dan Lenioro sebagai duo bek tengah utama MU musim depan. Menurutnya, kedua pemain ini memiliki kualitas yang saling melengkapi. Martinez dinilai cocok di sisi kiri, sementara Yoro dianggap memiliki kecepatan yang dibutuhkan untuk menutup area sayap. Untuk posisi ketiga, Pallister memberikan dua pilihan antara Maguire atau Matthijs de Ligt. Saya akan memainkan Lisandro Martinez sebagai bek tengah sisi kiri. Saya akan memainkan Lenioro sebagai bek tengah sisi kanan karena dia memiliki kecepatan untuk menutup area lebar, ujar Pallister kepada Given Sport. Kemudian Amorim harus memutuskan apakah akan memainkan Harry Maguire atau Matthijs de Ligt. Saya pikir mereka berdua lebih cocok bermain di tengah tiga bek karena tidak memiliki kecepatan tinggi, tapi membaca permainan dengan baik dan percaya diri membawa bola, tambahnya. Ralf Rangnick tak segan menyoroti stagnasi yang dialami Manchester United sejak kepergiannya 3 tahun lalu. Mantan pelatih MU itu menilai klub tak menunjukkan perkembangan berarti meski sudah menghabiskan dana besar untuk transfer pemain. Selama wawancara dengan Channel C Austria, Rangnick dengan tegas menyatakan MU tidak menunjukkan kemajuan berarti. Ia mencatat klub justru terpuruk lebih dalam di klasemen meski telah menghabiskan dana transfer sekitar 750 juta pound. Pelatih 65 tahun itu juga menyoroti ketidaksesuaian sistem permainan dengan komposisi skuad. Menurutnya, MU saat ini seperti tim yang tidak memiliki identitas permainan yang jelas. Beberapa hal dasar perlu diubah, dan sejak itu 700 pound atau jika bukan 750 juta pound telah dihabiskan untuk pemain baru. Dan di klasemen mereka bahkan jauh lebih buruk daripada saat itu, ketika dia ambil alih, tegas Rangnick. Rangnick mengakui MU masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan musim ini. Kemenangan di Liga Eropa bisa menjadi tiket masuk ke Liga Champions musim depan. Namun ia mengingatkan bahwa pencapaian di bawah itu akan menjadi kekecewaan besar, terutama mengingat besarnya investasi yang sudah dikeluarkan klub. Legenda atletik dunia, Usain Bolt, mengungkapkan 3 pemain impian yang ingin ia datangkan ke Manchester United jika ia menjadi direktur olahraga. Pernyataan ini muncul saat klub Premier League itu kembali menghadapi bursa transfer krusial setelah musim yang mengecewakan. Dalam wawancara dengan Bleacher Report, sprinter 8 kali peraih medali emas Olimpiade itu menyebut 3 nama yang ingin ia lihat bergabung ke Old Trafford. Winger kiri dari Atalanta, namanya Lookman, kata Bolt. Saya sudah mengikuti permainannya, dia sangat bagus. Dan saya pikir Cole Palmer juga menunjukkan kelasnya. Strikernya. Saya tidak bisa menyebutkan namanya dengan benar, tapi dia Victor dari Sporting. Manchester United berpotensi menambah anggaran transfer musim panas mereka hingga 15 juta pound sterling, sekitar 300 miliar rupiah, melalui manuver cerdas yang melibatkan Real Madrid dan bek muda berbakat, Alvaro Carreras. Carreras, yang kini bersinar bersama Benfica, dilaporkan menjadi target utama Real Madrid untuk memperkuat sektor bek kiri mereka jelang era baru setelah kepergian Carlo Ancelotti. Pemain berusia 22 tahun itu sebenarnya pernah menjadi bagian dari akademi Real Madrid, namun hengkang ke Manchester United pada 2020. Meski tidak pernah tampil di tim utama Setan Merah, ia menunjukkan performa menjanjikan saat dipinjamkan ke Preston North End dan akhirnya dijual ke Benfica pada musim panas 2024 dengan harga 5 juta pound sterling. Keputusan Man United melepas Carreras ternyata belum sepenuhnya menutup pintu untuk keuntungan. Menurut laporan dari media Spanyol, AS, Man United memiliki klausul pembelian kembali, buyback clause, senilai 15 juta pound sterling dalam kontrak Carreras. Saat ini, Real Madrid ingin memanfaatkan klausul tersebut untuk membawa Carreras kembali ke Santiago Bernabeu dengan harga yang lebih rendah dibandingkan bandrol 51 juta pound sterling yang dipatok Benfica. Baca juga, Manchester United versus Fiorentina bakal jadi laga persahabatan emosional. The Gea reuni, Old Trafford siap dibanjiri air mata. Rencananya, Real Madrid akan meminta Man United untuk mengaktifkan klausul buyback tersebut,
lalu segera membeli Carreras dari Old Trafford dengan nilai transfer sekitar 25 juta pound sterling hingga 30 juta pound sterling. Dengan begitu, Manchester United bisa mengantongi keuntungan instan sebesar 10 juta pound sterling hingga 15 juta pound sterling tanpa harus menahan sang pemain dalam jangka panjang. Skema ini dinilai saling menguntungkan. Bagi Real Madrid, mereka bisa mendapatkan bek kiri potensial dengan harga lebih murah. Sementara itu, bagi Manchester United, langkah ini memberikan tambahan dana segar untuk memperkuat skuad arahan manajer baru, Ruben Amorim. Sebelumnya, Carreras sebenarnya masuk dalam radar Man United pada bursa transfer Januari lalu untuk mengisi posisi bek sayap kiri dalam formasi 3-4-3 ala Amorim. Namun, Setan Merah akhirnya memilih mendatangkan Patrick Dorgu dari Leipzig dengan biaya awal 25 juta pound sterling. Kini, Man United diperkirakan hanya akan mempertimbangkan membawa Carreras kembali jika ada jaminan bahwa transfer tersebut langsung menghasilkan keuntungan. Apalagi, beberapa posisi lain seperti gelandang serang dan striker dinilai lebih mendesak untuk diperkuat. Mencari pemain yang tepat sesuai kebutuhan tim merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan klub saat ini jelang musim panas 2025, tidak terkecuali pemain pada kategori free agent atau yang kontraknya habis di akhir musim. Salah satu pemain pada kategori tersebut yang menjadi komoditas adalah Jonathan Tah. Bek berusia 29 tahun kontraknya habis dengan Bayer Leverkusen di akhir musim ini. Sebagian besar karir Tah dihabiskan dengan Leverkusen yang sudah dibelanya sejak 2015, mencapai puncak ketika musim lalu mengakhiri penantian panjang Leverkusen saat memenangi Bundesliga di bawah arahan Xabi Alonso. Manchester United telah memasuki persaingan untuk mendapatkan Jonathan Tah dan ingin merekrut bek tengah berusia 29 tahun itu dengan status bebas transfer musim panas ini. Pembicaraan dengan manajemennya telah dilakukan, terang Plettenberg. Tah masih belum menandatangani kontrak dengan FC Barcelona, tetapi Barca jelas menginginkannya. FC Bayern dan Real Madrid juga mengincarnya, selama kepindahannya ke Barcelona belum tuntas. Antonio Conte mengungkapkan mengapa menurutnya Scott McTominay berkembang pesat di Napoli setelah periode kurang mengesankan di Manchester United. Berbicara menjelang pertandingan Serie A Napoli melawan Lecce, Conte menjelaskan bagaimana penampilan konsisten McTominay telah menjadi kunci dalam dorongan kuat klub untuk meraih gelar musim ini. Saya pikir McTominay lebih kuat hari ini daripada saat dia tiba dari United. Di sini dia telah berkembang pesat, katanya kepada wartawan. Saya pikir dia sendiri merasa lebih kuat, dengan lebih banyak pengetahuan, bahwa dia juga mencapai tahap penting dalam usianya untuk memahami kemana harus pergi dalam karirnya karena sampai sekarang dia berada di tengah. Dia tidak pernah memiliki peran utama di United yang sebaliknya telah kami berikan kepadanya di sini. Dia telah berkembang pesat dan bekerja keras, hari ini dia lengkap. Tapi perbaikan yang dia alami, semua orang juga mengalami, jadi tidak akan sulit untuk menjelaskan mengapa hari ini kami memiliki 74 poin. Brentford sukses membekuk Manchester United dengan skor ketat 4-3 dalam laga pekan 35 Premier League 2024/2025 yang digelar di GTEC Community Stadium, Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025, malam WIB. MU sejatinya sempat unggul lebih dulu lewat gol Mason Mount. Namun, Brentford mengamuk usai menyamakan skor berkat gol bunuh diri Luke Shaw. Kevin Scott memborong 2 gol yang kemudian diperbesar oleh Yoane Wissa. MU sempat memperkecil ketinggalan lewat aksi Alejandro Garnacho dan Amad Diallo. Berkat hasil ini, MU masih tertahan di peringkat 15 klasemen dengan perolehan poin 39. Sementara itu, Brentford naik ke peringkat 9 klasemen dengan poin 52.